Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan Brachiopoda dan Bivalvia bersama teman-teman saya. Untuk bagian saya, yakni ini nama anggota saya. Untuk part lainnya yaitu definisi umum bentuk morfologi fosil, deskripsi lingkungan, dan klasifikasi taksonomi mulai dari kelas, ordo, famili, hingga spesies. Brachiopoda ini definisinya secara literatur ilmiah dan akademik dapat kita definisikan sebagai berikut. Brachiopoda adalah filum dari hewan invertebrata laut yang hidup menetap, sesil bentos, dicirikan oleh tubuh yang tertutup di antara dua cangkang. Mereka sering dijuluki kerang lentera karena bentuknya itu mirip. Untuk karakteristik Brachiopoda yaitu filum ini invertebrata laut, hidupnya menetap. Ciri-cirinya punya cangkang saling menutupi. Dia itu punya lapopor dan struktur silika yang digunakan untuk menangkap makanan dan pertukaran oksigen. Tubuh tersusun oleh tubuh yang lunak dan dilindungi oleh cangkang yang keras, sama ya seperti yang tadi. Untuk paleoekologinya itu hidup di lingkungan laut dari pantai dangkal hingga zona abisal, berasosiasi dengan substrat keras seperti batuan atau terumbu karang. Ini merupakan hewan penyaring menggunakan lapopor, yaitu organ khusus menangkap makanan. Posisi perkataan itu dengan batuan pedikel, mereka dapat menyesuaikan orientasinya untuk mengoptimalkan proses penyaringan makanan. Muncul pertama kali pada Kambrium awal, mengalami diversifikasi besar selama Paleozoikum. Uh, dari morfologinya itu kita bisa mengetahui dia itu lingkungan hidupnya seperti apa, yaitu contohnya itu yang A. Kedua valve yang sama-sama cembung umumnya hidup di laut dangkal, yaitu dengan energinya itu rendah, memberi ruang cukup untuk lapopor dan kemungkinan stabilitas posisi di dasar laut. Yang B, Dorsiconvex, biasanya spesies ini beristirahat di substrat punat karena sisi ventral yang datar bisa menopang tubuh. Ekologinya itu sering ditemukan di endapan halus seperti lumpur laut dangkal. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Brachiopoda memiliki dua katup tidak simetris, yaitu katup dorsal atas dan katup ventral bawah, yang biasanya lebih besar dan memiliki lubang pada pedikel sebagai alat menempel. Cangkangnya tersusun dari kalsit atau kalsium fosfat dan bentuk. Di dalam tubuh terdapat lapoporet berbentuk spiral yang berfungsi menyaring makanan dan membantu pernapasan. Katup digerakkan oleh otot aduktor dan deduktor untuk membuka dan tutup. Kemungkinan Brachiopoda hidup menempel di dasar laut sebagai hewan penyaring filter feeder. Lalu selanjutnya ada filum Brachiopoda, klasifikasi umum berdasarkan Benton, Harper 2009, Clarkson 1998. Kingdomnya di Animalia, filmnya Brachiopoda, hewan laut bentuk hidup menetap di dasar laut dengan tubuh bilateral dan selanjutnya ada filum Brachiopoda articulata. Kelas articulata ciri umumnya adalah memiliki engsel, gigi dan soket, cangkang dari kalsium karbonat dan bentuk lidah bentuk lebih tebal serta simetris, umumnya melekat pada substrat menggunakan pedikel.
Lalu ada Ordo Terebratulida. Familinya tuh Terebratulidae. Genusnya Terebratula. Spesies contohnya Terebratula maxillata. Lalu ada keterangan umumnya ditemukan di laut dangkal, memiliki cangkang halus berbentuk oval dengan lubang partikel di posterior. Lalu ada Ordo. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu karakteristik bivalvia. Kelas bivalvia termasuk dalam filum moluska yang memiliki tubuh lunak terlindungi oleh dua cangkang atau valva simetris yang dihubungkan oleh ligamen. Hewan ini tidak memiliki kepala maupun radula, dan sistem pernapasannya menggunakan insang atau ctenidia yang berfungsi sebagai alat penyaring makanan karena sebagian besar bivalvia merupakan filter feeder. Mereka memiliki kaki pipih untuk menggali atau bergerak di dasar perairan. Lalu sistem sirkulasi darah terbuka serta organ reproduksi yang umumnya terpisah antara jantan dan betina. Cangkangnya tersusun atas kalsium karbonat CaCO3 dengan garis pertumbuhan yang jelas. Lalu, secara paleokologi, bivalvia hidup di berbagai lingkungan, mulai dari laut, payau, hingga air tawar. Dengan sebagian besar bersifat bentik atau hidup di dasar perairan. Berdasarkan cara hidupnya, bivalvia dibedakan menjadi beberapa tipe. Epifaunal, hidup di atas substrat seperti Ostrea dan Petsten. Infaunal, hidup di dalam sedimen seperti Telina, dan Borex, menggali atau batu kayu, seperti Lithopaga. Bentuk dan ketebalan cangkang bivalvia mencerminkan kondisi lingkungannya. Cangkang tebal dan kuat menunjukkan lingkungan energi tinggi seperti perairan dangkal dan bergelombang, sedangkan cangkang tipis menunjukkan lingkungan tenang seperti laguna. Oleh karena itu, ulang anjing. Apa? Nanti jam 2:40 ini. Terus gua depan sana. Pas apa? KWN. Cila. Suka soalnya kalau online. Oh, nggak boleh sih. Pokoknya Gel. Yuk. 2:50. Ulang. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, karakteristik bivalvia. Kelas bivalvia termasuk dalam filum moluska yang memiliki tubuh lunak terlindungi oleh dua cangkang valva simetris yang dihubungkan oleh ligamen. Hewan ini tidak memiliki kepala maupun radula, dan sistem pernapasannya menggunakan insang, yang juga berfungsi sebagai alat penyaring makanan karena sebagian besar bivalvia merupakan filter feeder. Mereka memiliki kaki pipi untuk menggali atau bergerak di dasar perairan. Sistem sirkulasi darah terbuka, serta organ reproduksi yang pada umumnya terpisah antara jantan dan betina. Cangkangnya tersusun atas kalsium karbonat, yaitu CaCO3, dengan garis pertumbuhan yang jelas. Paleokologinya, secara paleokologi, bivalvia hidup di berbagai lingkungan, mulai dari laut, payau, hingga air tawar, dengan sebagian besar bersifat bantik atau hidup di dasar perairan. Berdasarkan cara hidupnya, bivalvia dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu epifaunal, hidup di atas substrat seperti Ostrea dan Petsten, infaunal, hidup di dalam sedimen seperti Telina, dan Borex, menggali atau kayu,
batu atau kayu seperti litopaga. Bentuk dan ketebalan cangkang Biopavia mencerminkan kondisi lingkungannya. Cangkang tebal dan kuat menunjukkan lingkungan energi tinggi seperti perairan dangkal bergelombang, sedangkan cangkang tipis menunjukkan lingkungan tenang seperti laguna. Oleh karena itu, fosil Biopavia sering digunakan sebagai indikator paleoferemen untuk menafsirkan energi air, kedalaman, dan salinitas purba. Dalam catatan fosil Biopavia telah ada sejak Kambrium akhir, berkembang pesat pada Mesozoikum, dan masih bertahan hingga sekarang. Beberapa genus seperti Trigonia, Inoteramus, Ostrea, dan Pecten menjadi petunjuk penting dalam studi paleontologi dan lingkungan purba. Dikasih Mbak. Oke, di sini ada klasifikasi Bivalvia. Pertama, di sini ada tingkatan dan nama. Pertama, tingkatannya itu kingdom, namanya Animalia, kemudian filum, Mollusca, dan kelasnya itu Bivalvia. Ciri umumnya itu yang pertama memiliki dua cangkang simetris, yang kedua hidup di laut dan di air tawar, yang ketiga bernapas dengan insang, yang keempat tidak memiliki radula, yang kelima banyak bersifat senditari. Oke, di sini kita bisa lihat contoh klasifikasinya, yaitu kerang mutiara, spesies ilmiahnya itu Pintoda margaritifera, kemudian ordonya ada Tiriida, yang kedua ada kerang darah, ada nama spesies ilmiahnya itu ada Anadara granosa, kemudian ordonya itu Arcoida. Yang ketiga ada kerang hijau, yang namanya spesies ilmiahnya itu Vernavindis. Kemudian ada ordonya itu Mitilida. Kemudian yang terakhir ada tiram, spesies ilmiahnya itu Crossostrea gigas. Kemudian ordonya itu ada Ostrieda. Jadi kesimpulannya itu Bivalvia adalah hewan bercangkang dua yang hidup di laut maupun di air tawar. Mereka bernapas menggunakan insang dan mendapatkan makanan dengan cara menyaring di sekitarnya. Jenis-jenis seperti cangkang mutiara, kerang darah, atau kerang hijau, dan tiram tidak hanya penting bagi ekosistem perairan, tapi juga bernilai ekonomi tinggi bagi manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebaran fosil Bivalvia. Fosil Bivalvia memiliki persebaran yang sangat luas, baik secara geografis maupun stratigrafis. Secara geografis, fosil ini ditemukan hampir di seluruh dunia, mulai dari lingkungan laut dangkal, delta, estuari, hingga laut dalam. Hal ini karena Bivalvia merupakan kelompok organisme yang adaptif terhadap berbagai kondisi salitanis dan substrat, baik pasir, lumpur, maupun batuan karbonat. Secara stratigrafis, fosil Bivalvia ditemukan dari zaman Kambrium hingga Resen. Namun kemunculan dan perkembangan paling pesat terjadi pada zaman Mesozoikum, terutama di Jurassik dan Cretaceous, ketika banyak spesies baru berevolusi dan menyebar luas. Beberapa contoh lokasi persebaran fosil Bivalvia di Indonesia antara lain terdapat pada formasi Tuban di Jawa Timur, kemudian formasi Nyalindung di Jawa Barat, dan formasi Tonasa di Sulawesi Selatan. Fosil ini sering ditemukan pada batu gamping atau batu pasir berlapis yang terbentuk di lingkungan laut dangkal. Dari persebaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa Bivalvia menjadi fosil penting untuk rekonstruksi di lingkungan purba dan korelasi stratigrafi karena memiliki penyebaran luas serta evolusi yang baik terekam dalam catatan geologi.